pembatasan sosial berskala besar telah berakhir di beberapa wilayah. Kita masih dalam PSBB transisi. Kondisi ini memungkinkan kegiatan perkantoran dimulai kembali sehingga dimungkinkan munculnya klaster-klaster COVID-19. Klaster perkantoran ini belakangan ini mengkhawatirkan kita semua. Saya sengaja mengundang saudara-saudara di sini untuk tujuan itu, untuk betul-betul memperhatikan dan memberikan perhatian yang serius. Bapak Presiden baru saja mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease COVID-19. Sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut, saya telah menandatangani instruksi Menteri sebagai perintah kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden yang pada pokoknya adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dengan mengedepankan dan lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu perhatikan fasilitas pelayanan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, physical distancing pada ruang tunggu, penyediaan hand sanitizer, serta penyemprotan disinfektan secara berkala pada semua ruangan. Yang kedua, pelaksanaan rapid test secara berkala setiap bulan bagi seluruh pegawai sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19. Juga tidak ada salahnya kalau saudara merasakan sesuatu, tidak ada salahnya juga saudara melakukan secara mandiri tes rapid untuk mengetahui. Pelaksanaan swab test bagi pegawai yang dengan hasil rapid test reaktif. 4. Segera menyampaikan informasi secara berjenjang terhadap status COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing. Jadi orang yang terpapar di lingkungan kita perlu juga terus di tracing secara bersama-sama. Di mana kemungkinan kenanya, siapa kemungkinan orang yang telah berinteraksi dengan dia. 5. Memberlakukan lockdown selama 7-14 hari jika didapati pegawai positif COVID-19 di perkantoran tersebut. Di samping di lockdown, ya, dia juga harus dilakukan disinfektasi secara berkala di ruangan tersebut selama lockdown. 6. Melaksanakan sistem pembagian kerja sesuai arahan Sekretaris Jenderal serta memberikan kebijakan work from home bagi pegawai dengan usia rentan di atas 50 tahun. Terutama yang punya penyakit penyerta. 7. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. 8. Melakukan revisi anggaran untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing. Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM harus bersatu padu dan bergotong royong, ikut serta bersama jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetap bekerja dengan protokol COVID dan tak lupa saya ingatkan kembali serapan anggaran untuk terus tingkatkan, ya, supaya uang bergulir ke masyarakat. Dengan demikian ada uang konsumsi untuk di masyarakat, mencoba membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Saya berharap ya kita semua dapat terjaga dan tidak ada lagi yang terkena COVID-19. Pemerintah akan terus meningkatkan jumlah rapid test dan swab test, ya, untuk mengetahui tingkat penyebarannya. Terdapat 10 provinsi yang menjadi epicentrum yang masih memiliki jumlah kasus aktif di atas 1000 kasus. Para Kakanwil perhatikan, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Papua, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan. Saya minta sekali lagi ya seluruh jajaran ya, laksanakan instruksi yang saya tanda tangan tersebut ya, agar kita semua mematuhinya. Kalau ada masalah jangan biarkan, langsung ditangani dengan baik. Ada yang reaktif, langsung PCR, isolasi PCR, supaya jangan
terjadi penyebaran lebih lanjut, khususnya di jajaran Direktorat Jenderal PAS, UPT kita, Lapas Rutan, LPKA, supaya betul-betul diperhatikan dengan baik. Petugasnya, napinya, WDP-nya, tahanannya, ya, sedapat mungkin cari jalan keluar. Ya. Saya kira dalam di daerah-daerah provinsi yang saya katakan masih rentan, kalau di misalnya kalau di daerah-daerah tersebut masih tinggi, itu tetap kita menggunakan protokol kunjungan yang ketat, telekonferensi dan lain-lain, pakai virtual, supaya jangan terjadi nanti tamu membawa penyakit ke dalam.